Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi kita yuk di dapur redaksi, membaca berita di balik berita off the record ya. Masih terus bersama saya, Hersudul Arif. Dan saya Agi Beta menemani Mas Hersu, dan Ah. Mas Hersu tidak lupa bahwa ini adalah hari Kamis. Iya kan, Kamis, hari Kamis. Tadi saya baca di komentar di konten saya, nggak tahu di off the record ada nggak. Mereka ada nanya ke saya begini katanya. Ini jangan-jangan Mas Hersu ini kayaknya juga wartawan senior yang nyamar selama ini, tapi sampai sekarang belum terbuka katanya statusnya gitu. Ada di off the record juga ada Oh, ada juga komentar ya. dari pemirsa yang mengatakan ada berapa yang mengatakan bahwa jangan-jangan Mas Hersu ini adalah juga wartawan Intel atau wartawan yang menyamar. Tapi ada juga yang bilang jangan-jangan Mas Hersu dan Mbak Agi itu wartawan Intel Intel gitu. gitu ya. Soalnya kalau saya lihat, saya terus jadi rada GR juga gitu ditanya gitu, Mbak. Saya terus ngaca-ngaca gitu. Saya lihat kayaknya potongan saya lebih masih masih masuk polisi ketimbang apa Ibtu Umbaran gitu ya, Mbak. Kelihatannya ya kalau dari potongan dia kan kurus krempeng gitu ya, Ibtu Umbaran ya. Ya, ya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Tapi kita memang harus akui ya Mas Hersu ya, bahwa kita pun, dan mungkin teman-teman di sana juga tahu ya, teman-teman off the record, bahwa wartawan pun juga tidak bersih dari intel begitu. Ya, Ya, ya. ya seperti ini yang sudah terungkap gitu kan. Tapi yang lainnya kita kadang-kadang juga tahu bahwa oh yang ini intel nih gitu. Nah, Jadinya tapi kita kan nggak permanen seperti ini gitu loh, Mbak. Yang kita tahu betul. Iya, biasanya cuma kalau ditanam sementara, iya. ya kita Mhm. kumpul-kumpul dulu, kita terus tiba-tiba Mhm. kok kan kita hafal wajahnya wartawan-wartawan yang biasa kumpul sama kita gitu, kok Mhm. tiba-tiba ada yang datang nih masuk, terus kita waktu itu nyebut ini wartawan suara. Nah, saya nggak terusin karena itu nama instansi nanti kan gitu ya. Itu biasa seperti itu. Tapi kalau dalam Iya. kasus yang ini, karena dia ternyata niat banget nyamar itu Mhm. 14 tahun gitu. Itu yang saya kira ini makin ramai karena katanya Pak Dewan Pers akan mengirimi surat ke Mhm. TVRI dan ke mana ke PWI. Walaupun PWI. sebenarnya statusnya udah jelas ini sebenarnya nggak perlu klarifikasi lagi kan sudah diklarifikasi. Soal itu saya kira menarik untuk kita bicarakan. Terus Mhm. juga ini lagi heboh ternyata kalau kita kemarin duga bahwa perkawinan Kaisang itu ya sudahlah berakhir nggak akan dibahas lagi setelah setelah Mhm. pernikahannya usai, pestanya usai, tapi Mhm. ternyata masih berlanjut karena ini berkaitan dengan souvenir gitu ya. Nah, bukan souvenir yang ini berkaitan dengan uang mahar ya, uang maharnya Mahar, ya. Kaisang itu Mhm. ternyata ini kita kita baca di Detik dia katanya serinya khusus dan itu menggunakan nama Kaisang dan nama nama Erina. Erina dan kemudian perpaduan antara kedua nama itu dengan nomor seri masing-masing tanggal apa ulang tahun tanggal kelahiran mereka berdua dan ada juga Mhm. yang pada tanggal tanggal pernikahan ya tanggal 10. Jadi Iya. kalau tanggal 10 itu KSE Kaisang KS Mhm. Kaisang Erega Gudono 10 12 2022 gitu ya Mbak ya Iya. ini ya. Iya, betul. Nah ini menarik juga karena menurut saya orang kemudian jadi nyorotin dulu kok B ini jadi kayak mainan padahal BI itu kan kita tahu itu kan salah satu kalau di ini namanya Federal Reserve kan gitu ya Mbak ya yang Ya. menjaga betul eh, Mhm. cadangan negara kita gitu lah. Kok ini dipakai yang hal-hal yang sifat personal. Menurut saya juga ini soal yang serius. Mhm. Saya usul itu Mbak dua. Terus yang lain apa yang ini yang lucu tapi sebenarnya juga serius. Kalau yang serius betulan apa yang Mbak Agi usulkan beritanya? Seperti viralnya kasus penembakan di Hmm. Papua, Mas Hersu, baik Hmm. itu di Pegunungan Bintang maupun itu di Yapen ya, yang baru-baru saja, baru 2 hari yang lalu itu di Yapen, itu serius sekali, Mas Hersu. Jadi Hmm. gambarnya, video-videonya yang sadis, sangat-sangat brutal itu viral sekali. Dan kita harus membahas itu karena tampaknya kok malah justru rakyat yang rame begitu. Tapi Hmm. dari pihak pemerintah maupun dari TNI, dari polisi itu tidak begitu apa ya, tidak ada tanggapan yang cukup serius begitu. Hmm. Jadi dari DPR sudah ada keluar suara begitu ya. Dan Hmm. karena ini betul-betul kejadiannya, kalau sebelumnya memang sudah ada pembunuhan, ada pembakaran dan sebagainya, tapi mereka tidak memperlihatkan proses detik demi detik gitu. Ketika itu dibunuh, ketika itu minta ampun dan sebagainya begitu. Ini Hmm. kayaknya perlu kita bahas, Mas Hersu. Ya, walaupun saya kira kita nggak mungkin ya menayangkan Nggak video-videonya semua. ya, karena saya sendiri Mhm. apa nggak tega ya lihat video-videonya itu Betul, sedih banget betul, itu penyiksaan coba wah benar-benar sadis. Oke, soal itu selain betul itu luar apa biasa. Mhm. yang juga cukup kuat Mbak tadi?
Cianjur bagaimana kasus Eh, Cianjur? Perkembangan kemarin kan kita bahas soal hmm, Cianjur yang katanya angkanya udah tembus sampai enam ya. ratus gitu, Mbak. Iya, iya, betul. Dan ada angka terbaru lagi yaitu sampai 602 ya, Mas Hersu ya. Oh, Nah, iya. ya ini perlu kita bahas lagi karena ini adalah klarifikasi dari yang lalu. Kemarin kan masih ada jawaban dari BNPB bahwa mereka tidak bisa menerima data dari Pak Bupati tersebut karena menurut mereka kalau tidak ada data yang maksudnya yang valid begitu mengenai soal identitas dari orang, jadi hanya sekedar diduga atau apa begitu mereka tidak bisa terima karena mereka juga mengatakan dari BNPB bahwa data resmi itu hanya uh, bersumbernya dari BNPB saja begitu. Yes, oke. Oke, kita mulai Mhm. dari mana ya enaknya yang 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 eh, seru-seru dulu. yang seru dulu ya. Mhm. Papua dulu dong, Yang atau Pak atau ini atau Cianjur dulu. Ya, Cianjur dulu boleh Mas Hersu. Ya, Jadi ya. jadi dari Cianjur ini kalau baru mengadakan jumpa pers kemarin ya di Pendopo Ya. Cianjur kalau yang saya baca itu dan Hmm. kemudian Pak Suherman ini Herman Suherman gini khas sekali ya nama Nah, orang Sunda, Sunda. Sunda pisan, ya. Iya, kalau Mas Hersu jadi Hersu Suhersu gitu kan. Gitu ya. Aris tuh Ya, Aris. iya. Ya, Ya. dan dia mengadakan jumpa pers dan kemudian menyatakan kepada wartawan dengan sungguh-sungguh gitu bahwa data semua yang dia punya itu adalah data valid. Jadi dia menyebutkannya sebagai by name by address, yaitu data yang ada namanya, yang ada alamatnya, jadi bukan hanya berdasarkan dugaan. Dan kemudian seperti yang dia sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa data itu artinya ada surat kematian begitu Mas Hersu, karena by name by address itu sudah diverifikasi oleh Pak Camat masing-masing oleh kecamatan kalau tidak salah ada 11 kecamatan apa ya yang menjadi apa menjadi sumber dari adanya korban-korban di Cianjur tersebut dan kemudian surat kematian juga tentunya dikeluarkan oleh kantor desa dan kemudian fasilitas kesehatan setempat. Nah, ini yang diminta oleh BNPB itu tadi begitu. Dan tentunya saya rasa kenapa latar belakang dari Pak Suherman ini dia mengeluarkan itu karena ini kan akan mendapatkan uang duka atau santunan Ya. atau kerohiman dari Kementerian Sosial. Kalau Hmm. seandainya dia meleset satu nama saja, maka itu akan menjadi tanggung jawab dari bupati begitu kan untuk memberikan uang kerohiman itu. Kan artinya ada yang tidak ada yang diberi, ada yang tidak diberi begitu kan. Ya, ya, Jadi ya, dalam ya. hal ini dia harus betul-betul semuanya itu sudah terdata dan kemudian diberikan. Karena kalau tidak ada itu kan menjadi tanggung jawab akan menjadi bermasalah belakangannya gitu. Ya, ya, ya ini saya kira serius sekali. Angkanya Hmm, 802 ini berarti sebenarnya hampir 2 kali lipat lah dari data yang awal di ya. mulai dipublikasi. Berapa waktu itu? 300 di tiga ratus 335. tiga puluh lima. Ya hampir 2 kali lipat kan ya angkanya ya Ya, sekarang. Dan angka 602 itu ya besar, besar sekali apa iya, tinggal jadi kalau sampai kemudian mereka tidak dapat santunan, nah ini yang sangat sangat apa ya, tentu saja bakal buat menyedihkan lah buat para keluarganya ini. Mereka ini ya dapat uang kerohiman pun sebenarnya cuma sekedar hiburan kecil lah buat mereka. Namanya juga kehilangan iya, keluarga ya. Nah, betul. nah jadi ini saya kira soal data ini di bangsa kita ini memang selalu jadi problem ya. Kenapa nggak selalu nggak beres ya? Dari sini saja kita kan tahu Betul. bagaimana negara ini dikelola. Gitu. Mhm. Iya, Mas Hersu. Ini data soal kebencanaan ya. Ya. Data soal kebencanaan dan kemudian saya rasa juga kurang bijak ketika kemarin BNPB langsung menolak begitu. Hmm. Nah, kalau dari jumpa pers kemarin Pak Bupati mengatakan bahwa dia sudah menghubungi pihak BNPB Hmm. sehingga diharapkan sudah ada apa ya, sudah terjadi saling pengertian satu sama lain. Karena BNPB kan meminta kalau seandainya ini semuanya harus jelas dan rupanya Pak Bupati ini sudah bekerja begitu dengan jajaran langsung di bawahnya semuanya Ya. sehingga semuanya dia siap untuk memaparkan data dari orang per orang tersebut. Sementara kalau dari BNPB mungkin lebih datanya itu lebih rigid begitu ya. Maksudnya misalnya dari tim forensik harus ada data, dari tim DVI harus ada data yang seperti itu begitu. Hmm. Padahal banyak juga dari masyarakat itu yang langsung dimakamkan, apalagi yang tertimbun longsor dan sebagainya begitu. Jadi memang ada yang data itu yang meninggal pada saat seketika hari itu juga ada juga yang pada saat perawatan dan juga data yang pada saat mereka mengungsi di tenda begitu. Jadi kan memang tersebar sangat luas Mas Hersu. Tapi saya rasa penolakan yang kemarin itu apa ya kurang
kurang bijaksana lah. Kalau soal data ini seharusnya sebelum memberikan pernyataan kepada media, mereka kan sama-sama orang pemerintah begitu ya, Hmm. lembaga yang satunya, yang satu dari Pemda, seharusnya melakukan komunikasi lebih dulu sehingga tidak membuat semacam keributan gitu Ya, di media. Nah, itu seperti yang kata Mas Ersu tadi, akibatnya ketidak apa ya komunikasi yang tidak nyambung atau tidak clear di antara mereka menyebabkan itu. Itu sebelumnya kita kan juga tidak hanya di soal-soal data yang seperti ini, apalagi kita masih ingat data beras gitu ya Mas ya. Ersu, Hmm. data minyak, data apa dan sebagainya. Itu sering kali tidak clear. Padahal ini adalah salah satu kampanye dari Pak Jokowi ketika dia kampanye Pilpres tersebut, yaitu Ya, membereskan semua data dengan serba I itu tadi ya, gitu. ya, 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 ya. Oke. Oke, Itu saya kira penting mendapat perhatian dari pemerintah ya. Please segera Nah, bereskan soal itu karena rakyat tuh menunggu lah soal ini adanya uang kerahiman dan sebagainya. Buat mereka dalam situasi sekarang memang sangat sulit ya. Dan saya juga dapat laporan dari teman-teman kita yang turun ke sana menjadi relawan, itu problem data itu menjadi persoalan. betul, Ya, itu betul. yang jadi persoalan buat mereka. Jadi mereka sendiri kadang-kadang di lapangan juga jadi bingung. Dan akhirnya itu dampaknya memang ada barang-barang yang kebutuhan yang melimpah gitu, terus ada barang-barang yang dibutuhkan karena itu nggak sesuai, nggak ada karena memang tadi datanya itu nggak mau Ya. ada. Beberapa teman yang mengeluhkan soal itu Mbak kepada saya cerita di lapangan. Iya betul. Kita sendiri kan juga ada di dalam satu grup di mana salah satu teman kita tidak hanya salah satu, beberapa teman kita itu yang bolak-balik itu memang ke Cianjur dan kemudian dia memberikan laporan begitu apa yang terjadi pada tanggal sekian dan Hmm. kemudian dia di sini menghimpun lagi kemudian besoknya dia sudah kembali ke sana dan dia kemarin terakhir ketika ada kesimpang siuran data ini dia mengatakan bahwa sebenarnya angka 600 itu sudah kami dapati dari sejak 1 minggu pertama sudah bahwa ini angka sudah terus melaju mendekati 400 kemudian 500 dan terakhir mereka sudah mensinyalir bahwa ini akan sampai 600. Jadi sebenarnya kalau para relawan yang ada di lapangan sudah mengatakan demikian, agak aneh juga kalau seandainya BNPB datanya masih berkutat di sekitar Ya, 300-an. ya, ya, ya. Ada kecenderungan kemarin kan kita bertanya-tanyakan kenapa sih dikecil-kecilkan gitu? Karena kan kelihatan sekali serius waktu itu BNPB bilang bahwa hanya data dari mereka yang bisa Resmi, valid gitu data ya. valid yang eksekutif dari mereka, wartawan diminta untuk menggunakan data mereka, dan terbukti sekarang ternyata datanya berbeda dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Oke, kita pindah ke persoalan yang lain yang menurut Anda juga tadi kan kita mau ngomong serius yang soal Papua. Jujur, menurut saya ini saya mengikuti apa perkembangan di Papua ini dengan kebingungan gitu. Mengapa Iya, sekarang itu eskalasinya itu terus terus meningkat gitu ya di iya, Papua itu, dan seolah-olah aparat itu tidak berdaya menghadapi situasi ini iya. kan gitu. Eh, saya pernah bertanya gitu pada seorang jenderal senior gitu yang dia punya pengalaman di Papua, sebenarnya apa sih sebenarnya yang jadi masalah di Papua itu kan. Kenapa kok persoalan itu sampai sekarang tidak beres, kata dia. Saya tanyakan begitu, dan menurut dia sebenarnya kata dia kalau dari sisi kami dari sisi militer sebenarnya menurut dia itu nggak ada persoalan. Kita ini kan cuman apa ya, kita ini kan alat mas gitu yang mereka diberi alat negara. Dan kemudian ketika pemerintah memutuskan untuk menggerakkan dia, kita tinggal bergerak gitu. Jadi yang menurut dia yang paling penting itu bagaimana sih sebenarnya sikap pemerintah itu kan. Di satu sisi kan ada yang cara berpikirnya ekstrim, ya sudah kalau ada persoalan-persoalan seperti ini, separatisme apalagi ada tindak kekerasan, jadi tumpah saja kan gitu. Ada yang cara berpikir gitu, Iya. tapi ada juga yang mengingatkan jangan jangan main hajar aja, karena ini kan sebenarnya akumulasi dari kekecewaan yang cukup panjang dari masyarakat Papua gitu, yang mereka merasa bahwa sumber daya alamnya dikeruk, tapi mereka kesejahteraan mereka mereka sendiri diabaikan gitu ya. Ini yang menurut saya memang soal yang tidak mudah. Tapi kan saya waktu itu juga tanya ini tiap hari, pada waktu itu pada boleh bilang gitu ya, ada prajurit yang mati loh di Iya. Papua gitu. Nah Mhm. sekarang yang terjadi malah orang sipil gitu, itu yang jadi Betul. menurut saya. Nah ini apa sebenarnya kebijakan pemerintah pusat itu gitu. Sementara saya khawatir jangan-jangan dalam situasi sekarang ini eh, itu abai karena mereka tidak lagi fokus pada Papua, tapi fokusnya Iya. bagaimana memperpanjang masa jabatan itu kan. Iya. Iya. Itulah yang kita khawatirkan bersama ya Mas Hersu. Jadi Ya.
emang isu Papua ini kan terus terus saja ada. Isu kekerasan brutal di sana, terus kemudian saling apa ya, juga juga isu kemiskinan begitu kan, terus kemudian isu korupsi dan sebagainya di sana. Yang korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat yang bukan dari orang Papua sendiri, tapi juga bahkan oleh orang Papua sendiri yang menjabat itu juga Ya, dia melakukan korupsi dan sebagainya. Tapi memang karena hingar-bingar berita di secara nasional itu sangat sangat apa ya, sangat banyak isunya, terlalu banyak, sehingga akhirnya tertutupi begitu kan. Akhirnya isu di sana itu banyak sekali tertutupi. Kalau seandainya seolah-olah hanya dalam tanda kutip itu kalau ada yang meninggal prajurit gitu, baik TNI maupun polisi, itu hanya satu hanya dua, seolah kayak angin lalu aja begitu. Jadi bahkan namanya pun tidak kita tahu, oh ada lagi ya yang meninggal, ada lagi yang tewas begitu, tapi tidak terus kemudian menjadi pembicaraan, menjadi keseriusan gitu ya, terus kemudian diusut secara secara tuntas, dan ada apa namanya, ada di jumpa pers kan gitulah istilahnya, ada laporannya begitu secara ini, tidak pernah ada yang ya. seperti itu Mas Hersu. Nah, padahal kan kita ingat ya, ini kan pernah beberapa waktu yang lalu ada seorang jenderal yang Mhm. jenderal Ya, intelijen lagi, jenderal Kopassus yang Kopassus. meninggal di sana, dan Mhm. banyak orang yang meragukan kalau itu sniper gitu, itu adalah Mhm. keahlian dari apa OPM gitu ya. Mhm. Mereka mencurigai ini ada yang serius kalau kemudian ada seorang jenderal Kopassus gitu Ya. dan tewas ditembak di Papua. Padahal kalau kita lihat, Anda lihat dari riwayat di apa di militer, ini saya kira baru yang kedua kali ada seorang jenderal yang menjadi korban itu setelah sebelumnya Komodoro Sudarso, yaitu dalam Mhm. operasi dulu ya, Mhm. Mhm. dalam konfrontasi dengan Belanda. Setelah itu kasus-kasus di Timur Timur, di Aceh dan sebagainya itu nggak pernah ada namanya seorang jenderal Mhm. yang jatuh jadi korban. Jadi di Papua ada seorang jenderal Kopassus lagi yang jadi korban. Kan menurut saya ini jadi hal yang sangat serius Papua ini. Iya, dan kemudian mohon maaf itu kena tembakannya adalah katanya tepat di tengah Nah itu dia, kepala ya itu begitu itu ya. yang saya dengar seperti itu. Kebetulan ini Hmm. ya mendiang ini saya kenal baik. Saya Hmm. kenal masuk ketika dia masih berpangkat mayor gitu ya. Dulu waktu dia masih bertugas di Poso gitu. Saya kalau Hmm. dulu kirim beberapa teman-teman wartawan ke lapangan gitu, saya kontak dia, tolong bantu ya ini Pak, Hmm. Hmm. untuk dilihat pengamanannya bagaimana. Nah, gitu itu Mayor Dani itu waktu itu. Hmm. Iya. Melihat ini tuh kita, apalagi setelah kita sekarang ini viral di mana-mana ya, di Twitter, terus kemudian apalagi kalau di WA itu tidak ada sensor sama sekali begitu, Iya, gambar-gambarnya iya. Mas Versu. Saya Eh, nggak berani, saya nggak mau bertahan lama, saya skip 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 video-videonya, Pak. Ya. Iya, jadi si korban ini sudah berlutut, sudah memohon ampun. Jadi tidak hanya sekedar di ini, tapi juga dibacok, dipanah dalam keadaan hidup, dan sesudah itu pun masih ketika sudah tewas begitu, masih di apa ya? Pokoknya dengan senjata tajam masih dilukai begitu, dan kemudian dengan pose mereka menari-nari begitu di atas jenazah, dan itu sambil divideokan dengan sengaja untuk disebarkan. Saya Hmm. rasa ini, bagaimana mungkin TNI dan polisi tidak tersinggung begitu ya? Dan kemudian jangankan TNI polisinya, kalau mereka prajurit yang di bawah kan menunggu komando begitu. Bagaimana dengan Pak Jokowi begitu ya? Yang aduh ini Pak, ini sudah menyebar sangat luas begitu, dan saya khawatir kepercayaan terhadap pemerintah itu makin menurun karena terhadap hal seperti ini tidak segera ditanggapi begitu. Tapi kalau seandainya soal fitnah-fitnah atau yang diduga hoax atau yang tidak, bahkan tidak ada lepas nyawa di situ ya, tidak mengakibatkan kematian pun, itu pemerintah sangat reaktif gitu. Dan kemudian kita tahu memang Pak Jokowi sedang berada di Belgia saat ini begitu, dan apa namanya, menghadiri KTT atau Uni Eropa dan ASEAN Summit begitu ya. Tapi tentunya beliau pasti mendengarlah soal ini begitu, dan wajar kalau Haruslah. Ini kan ada briefing iya, intelijen, Mbak. Kalau betul. presiden itu biasanya tiap pagi dia akan selalu dapat briefing intelijen gitu tentang situasi di dalam negeri seperti apa gitu. Iya, Eh,
saya juga membayangkan setiap hari kan pasti mendapatkan morning briefing gitu ya. Dan kemudian ini kan kejadiannya pun sudah di pekan yang lalu, Mas Hersu. Tapi Hmm. memang video-video itu baru sekitar 2-3 hari belakangan. Ya, Itu sudah mulai muncul satu video, dua video, dan belakangan ini sudah ramai sekali. Dan kemudian kemarin juga 2 hari yang lalu berarti ya ada penyergapan gitu di Kabupaten Yapen, Kepulauan Yapen gitu. Dan itu juga akhirnya ada juga yang meninggal, yaitu yang meninggal adalah warga yang memang dalam hal ini bekerja di sepertinya bekerja di kepolisian gitu karena dia ikut dalam rombongan tersebut begitu dan kemudian mereka disergap, mereka yang menyergap ini OPM dari atas bukit dan sebagainya begitu. Jadi Yapen ini dalam sejarahnya selama ini tenang-tenang saja Mas Ersu begitu, tidak seperti daerah yang misalnya itu tadi pegunungan Bintang kan berbatasan dengan Papua Nugini dan itu memang daerahnya seperti itu begitu ya. Dan ini yang menariknya, ini perlu diklaim, perlu dijawab gitu ya secara tuntas. Memang sudah ada jawaban dari pihak Humas gitu ya, dari pihak Humas Polri TNI bahwa yang dibunuh itu bukan dari Intel gitu, bukan bagian dari Intel, tapi apa yang dituduhkan oleh oleh jubir jubir dari OPM tersebut itu agak-agak masuk akal juga begitu ya Mas Hersu. hmm. Jadi mereka menuduhkan kalau seandainya mereka bukan Intel, untuk apa mereka sampai uh, ojek ini beroperasinya sampai di atas pegunungan, terus sampai masuk ke dalam dalam hutan gitu yang memang sulit untuk dilewati begitu. Apa yang mereka lakukan gitu. Padahal bisa saja karena mereka memiliki memang di daerah sana kan banyak banyak sekali sumber daya alam, kekayaan apa dan sebagainya begitu ya. Kita tidak tahu bisnis apa lagi yang ada di sana begitu. Tapi menurut jubir dari mereka itu siapa namanya? Kalau tidak salah Sebi Sambo begitu Mas Hersu. Ini kok hampir sama ya namanya dengan Pak Ya, ya, Sambo ya, begitu ya. ya. Hmm. Ini menurut Sebi Sambo ini dia mencontohkan misalnya di sana banyak sekali orang-orang dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi yang bekerja di sana bahkan sampai ke pelosok-pelosok begitu sehingga padahal sudah diperingatkan sebelumnya kalau seandainya mereka melakukan sesuatu mereka pasti akan bertindak dengan sangat tegas gitu dalam arti ya mereka akan langsung bisa melakukan langsung membunuh karena itu mereka-mereka yang berani masuk ke dalam sarangnya mereka artinya mereka adalah intel, mereka langsung mengkategorikan demikian gitu. Hmm. Dan mereka bilang kan tidak ada orang Papua yang itu yang ada di melakukan pekerjaan serupa itu di Kalimantan, di Sulawesi atau di Jawa yang kemudian masuk-masuk ke hutan. Dia mencontohkannya demikian begitu, Bang, Ah, 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 untuk ah. memperlihatkan bahwa itu tidak wajar gitu menurut mereka seperti itu. Ya, ya, Walaupun sudah ada bantahan tapi sepertinya ini perlu diklarifikasi lagi sih Mas Irsu. ya, ya. Ini karena kalau berkaitan soal Intel, kan, Nah itu tadi. ya, ya, ya. Ini. Oke, saya kira kita tinggalkan Papua ya, Mbak ya. Tapi tentu kita memberikan semacam apa ya, semacam garis tebal merah gitu bahwa ini soal serius ya di Papua ini dan jangan lupa ya Papua ini selalu menjadi perhatian internasional ya. Dan nanti kalau pemerintah kita, dan ini karena berkaitan kan dengan ada yang namanya solidaritas Melanesia gitu ya Mbak Iya, ya. iya. Belum lobby-lobby gereja yang sangat kuat di sana gitu. Jadi ini kalau tidak ditangani serius, pemerintah bisa kedodoran loh dalam soal ini. Karena bagaimanapun negara-negara Melanesia ini juga sangat aktif lobby-lobbynya di dunia internasional gitu. Iya, dan kemudian jangan lupa juga, ini netizen juga mempertanyakan bagaimana sikap dari Menteri Pertahanan begitu ya. Hmm. Walaupun yang di sana itu memang wewenangnya adalah wewenang Panglima misalnya begitu, tapi itu kan juga di bawah koordinasi dari Kementerian Pertahanan. Bagaimana sikap dari Pak Prabowo? Karena yang mereka lihat, kenapa Pak Prabowo kok malah mengurusi soal apa anugerah anugerah untuk Deddy Kobuse, letkol tituler ya kalau tidak salah, yang sampai sekarang itu masih masih terus diperbincangkan begitu. Bahkan pengamat-pengamat itu meminta agar penghargaan atau anugerah seperti itu tuh dicabut begitu. Hmm. Dan kemudian juga mempertanyakan sikap dari Pak Mahfud MD, bagaimana suaranya, karena memang saya lihat Pak Mahfud lebih asik begitu ya dengan gambar Gus Dur yang dipersoalkan, lukisan Gus Dur di rumah Butet yang Ya, dipersoalkan begitu kan. ya, ya, Terus ya. kemudian dia membandingkan dengan lukisannya Pak Hugeng bahwa tetap Pak Hugeng juga dalam keadaan telanjang itu tidak ada maksud itu adalah seni dan sebagainya. Dan itu masih terus berpolemik gitu sampai sampai dengan kemarin masih berpolemik dan kemudian di bawahnya saya lihat netizen mulai Pak itu yang di Papua dong diurusin, jangan ini nggak urgent masalah seperti ini Yes, begitu. oke.
Mudah-mudahan Pak Mahfud MD dengar juga ya soal keluhan dari para netizen dan mulai fokus perhatian karena itu kan di bawah Polhukam juga itu ya soal Ya, soal situasi di Aceh yang saya kira mulai ya, Papua. semakin memanas mengkhawatirkan ya karena ada bukan hanya itu ada pegawai bank tiba-tiba di tengah keramaian pasar ditembak dari belakang itu kan juga ngeri kita membayangkan itu sesuatu yang terjadi di Papua. Dan Oke. mereka sudah tidak peduli bahwa mereka dicap anti Oh HAM, ya, mereka dicap sudah tidak peduli Mas Ersu dengan kelakuan yang seperti saat ini. Jangan yes, lupa mereka juga sudah dikategorikan sebagai teroris begitu. ya, ya. Oke, bagi Anda prefer yang mana dulu? Anda bahas soal Kaisang dengan duitnya Kaisang atau soal Pak Pak Polisi, Pak Komandan kita ini? Iya, Kaisang ini menarik ya Mas Hersu, dan sepertinya juga menjadi bahan pertanyaan dari banyak pihak begitu. Hmm, Ini kan hmm. soal mahar itu ya, soal Iya, iya, uang. Pak. Hmm. Iya, soal uang itu. Ini sebenarnya malah Mas Hersu yang lebih tahu, karena Mas Hersu yang memberitahukan soal berita itu kepada saya gitu. Ya, ya, ya. Ini kan lagi-lagi repot. Sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan Hmm, pernikahan Kaisang ya. Buat saya itu infotainment aja. Jadi saya nggak baca. Tapi terbaru ini tentu menarik karena ini dibahas soal uang mahar dan dari Kaisang itu yang dibingkai kan uang maharnya dan di situ ya. ada nomor serinya. Itu ada Hmm, tiga tiga uang uang lebaran itu ada tiga seri. Ya, satu satu hmm, ke serinya jadi KSE 10 hmm, 12 2022 itu hmm. kan itu menunjukkan tanda perkawinan mereka. Kemudian saya tahu lagi tanggal berapa ya si Kaisang itu tanggal 25 11 Ya. 12 Desember 12 juga. Hmm. 94 ya. Ya, 94 ya. betul. Ya. 94 betul. Itu serinya KSE sorry KSP ya KSP. Kaisang Mhm. Pangarep. Satu Mhm. lagi itu nomornya ini Erina karena Rina. namanya SEG ya sorry PSG. PSG bukan Mhm. MSG bukan ya ESG kan ya itu Erina Sofia Gudono gitu ya. Iya, Tanggal lahir dia kan tanggal berapa tanggal 11 ya 11 iya. 11 Mhm. Desember jadi 11 12 eh, 96. 96 ya. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, ini uang mainan atau uang serius gitu kan ya. Kalau kalau Iya. uang mainan apakah kemudian sah sebagai sebagai mahar kan gitu ya, Mbak. Dari ini berkaitan dengan syar'inya, dengan fikihnya. Kalau Mhm. kemudian ini uang beneran, kok Mhm. bisa ada pribadi-pribadi meskipun dia anaknya seorang presiden itu minta khusus dibuatkan nomor seri khusus dari uang itu karena soal penomoran ini kan nggak sederhana itu tinggal bisa semua orang bisa order semacam itu gitu dan apalagi dalam sistem kenegaraan kita kan ke gubernur Bank Indonesia itu tidak di bawah presiden karena memang dia adalah lembaga independen gitu loh Mbak itu yang menurut saya juga lagi mikir jadi serius ya kok bisa negara ini dikelola semacam ini gitu jadi urusannya kelihatannya kalau urusannya Pak Jokowi semua serba boleh gitu walaupun saya tidak tahu apakah ini melanggar aturan atau tidak tapi secara administrasi menurut saya mengacaukan gitu kalau kalau soal Mhm. uang ini Mbak bukannya nomor seri itu kan ada aturan-aturannya kan untuk membuat nomor seri itu. Iya, betul Mas Heru. Kalau saya melihat juga ini soal kepantasan ya. Hmm. Kepantasan, terus kemudian secara halus ini memperlihatkan otoritas begitu ya. Hmm. Memperlihatkan power dari keluarga tersebut begitu. Hmm. Bagaimana mereka bisa membuat seri khusus seperti ini gitu. Ataukah ini memang seri yang sudah ada, yang sudah beredar, dan kemudian mereka dengan susah payah, dengan segala jerih payah menggunakan segala daya upaya untuk mencari seri ini yang sudah beredar di masyarakat begitu. Hmm. Jadi kalau kalau kita melihat dari serinya, ini Ya. yang namanya tanggal tanggal lahir begitu. Ini Hmm. kan kita hanya setiap bulannya hanya punya angka 1 Oh, tiga sampai puluh tiga tiga satu puluh ya begitu ya. 31 Iya, ya kalau kalau ya. Desember sampai 31 begitu ya. Dari Hmm. tanggal 1 sampai kebetulan ini semuanya berkaitan dengan bulan Desember begitu kan. Hmm. Jadi keduanya Kaisang maupun Erina Gudono ini sama-sama lahir di bulan Desember. Nah, Hmm. terus kemudian eh, apakah memang seri yang ada di depannya? Jadi kalau kita memiliki uang 100 ribu begitu ya, Ya. Hmm. seperti ini begitu, memang ada tiga huruf yang ada di depan begitu. Hmm. Jadi misalnya kalau yang saya miliki ini huruf yang di depan adalah J, F, Q begitu Hmm. dan kemudian ada 6 angka di belakangnya. Hmm. Nah, apakah tiga huruf yang
tiga huruf yang di depan itu tadi, yaitu misalnya adalah KSP, Kaisang Pangarep, kemudian ESG, Erina Sofiatun Gudono, dan kemudian juga KSE, begitu, Kaisang Erina, yaitu sebagai tanggal perkawinan atau pernikahan akad nikah mereka pada tanggal 10 tersebut, itu adalah memang secara resmi dipakai oleh Bank Indonesia. Begitu. Ya, Apakah ya. memang tiga huruf tersebut memang dipakai begitu, sehingga kalau kita mendapatkan bundel gitu ya, seri uang baru, misalnya taruhlah ini tadi adalah KSE, dan kemudian KSE-nya ini di sini nomornya begitu ya, kita lihat di sini, coba saya lihat, KSE nomornya adalah 10 atau 1012 22 begitu 202. ya. Iya, 2022 ya. 2022. Satu, dua, tiga, Dua empat, dua aja, dua dua ya. dua, dua, Ya, iya. dua dua. Atau taruhlah yang KSP ya. Misalnya Hmm. KSP yang milik Kaisang Pangarep gitu, nomornya adalah 251294 begitu. Dan Hmm. kalau seandainya kita mendapatkan satu bundel begitu Mas Hersu, 100 ribuan gitu ya. Hmm. Dan itu nomornya kalau yang masih baru kan memang akan berurut gitu. Ya. Jadi 251294 itu pasti lembar di atasnya begitu 251293. Terus kemudian yang di bawahnya adalah 251295. Jadi urut begitu. Karena menunjukkan jumlah uang yang beredar ya, gitu Ya, ya. karena menunjukkan jumlah uang yang beredar. Nah, tentunya kalau seandainya di depannya ini ada KSP, yaitu tiga huruf itu tadi, dan kemudian di depannya angkanya adalah 251, ini termasuk nomor kecil, begitu, yang artinya beredar lebih dulu. Dalam Hmm. penalaran kan begitu. Dalam Hmm. penalaran beredar lebih dulu. Apalagi yang serinya ESG. Hmm. Erina Sofiatun Gudono ini 111296. Itu artinya yang dia ya, termasuk yang nomor seri yang lama begitu kan. Kalau menurut BI kan itu menandakan dari jumlah yang dikeluarkan, dan tentunya mereka tidak akan mengeluarkan dari angka yang 9999999, angka tertinggi begitu kan, bukan yang seperti itu ya. Hmm. Mereka akan mengeluarkan dari angka yang seri yang lebih dulu. Nah, kalau yang ada di tangan saya ini, serinya itu sudah 818602 Hmm. untuk angkanya. Nah, artinya kalau dibandingkan dengan angka awal yang sudah 81, maka yang 11 milik ESG ini, milik Endina Sofiatun Gudono ini angka yang mungkin terbitnya tuh sudah mungkin sebelum-sebelumnya begitu. Ya. Tentunya Itu akan pun dengan catatan kalau serinya juga sama gitu loh ya kan. betul, dan Jadi dengan catatan serinya sama. Kalau seandainya pun ada seri huruf yang di depannya itu memang seperti itu, ESG, ini maka sudah beredar di masyarakat begitu Mas Hersu. Sudah sulit untuk mencarinya. Ini ada ya di ya tangan ya. siapa di saat ini Jadi begitu. ya dugaan kuat ini memang dibuat di order sesuai dengan tanggal lahir mereka gitu. Tapi pertanyaan buat kita, bagaimana ini kok ada Bank Indonesia bisa sampai ada semacam ini kan gitu ya. Ini saya kira melengkapi catatan-catatan kemarin karena sudah banyak sekali dapat sorotan bagaimana kemewahannya dan sebagainya di tengah situasi yang tadi kita bahas, ada di Cianjur ternyata 602 orang meninggal. Terus sekarang ini kalau soal ini moneter ya, karena Bank Indonesia itu kan benteng moneter kita, kemudian juga digunakan semacam itu untuk hal yang kecil gini aja Pak. Ini kan sebenarnya hal kecil ya harusnya ya, persoalannya yang ini kan soal Mhm. personal ya, jangan dianggap bahwa oh ini hal besar untuk buat Erika dan Kaisang dan Pak Jokowi untuk dalam sisi keluarga, tapi untuk dalam konteks publik ini hal yang kecil. Itu Mhm. aja Pak Jokowi bisa memanfaatkan Bank Indonesia gitu, apalagi untuk hal-hal yang besar kan, menurut saya ini berbahaya semacam ini. Iya, Mas Hersu. Ini sepertinya hanya peritil minil tidak akan menjadi persoalan, tapi ini adalah persoalan, Mas Hersu. Persoal serius karena itu Sangat sebenarnya cermin serius. bagaimana negara Iya. ini dikelola gitu ya. Iya, Oke. apalagi ya petinggi dari Bank Indonesia kan belakangan ada semacam isu atau diskusi atau usulan bahwa pejabat-pejabat Bank Indonesia itu diperbolehkan dari partai. Nah, Ya, ini ya, ya, ya. Oh, ini karena wah, ini lebih lebih berat galak lagi. lagi. Ini saja orang independen ini yang sekarang menjabat Ya, di BI begitu. Apalagi ya, kalau dari partai. ya. Mhm. Oke, Mbak Agi, saya kira ya yang mesti kita sisakan ini perbincangan kita sekarang. Biasanya kalau di program televisi kan itu ada namanya, kita sebut yang paling akhir tuh kickers gitu ya, yang sesuatu yang membuat orang tidak keningnya berkerut. Tapi menurut saya ini soal yang juga serius, yang tidak kalah seriusnya, walaupun menurut kita ini ada konyolnya gitu. Dan Ya. yang perkembangan berita terbaru kan Dewan Pers, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Dewan Pers,
Mm-mm. Agung Darmajaya akan mengirim surat kepada PWI Iya. dan kemudian TVRI untuk bertanyakan soal ini. Tapi sebenarnya dari sisi penjelasan Humas Polda Jawa Tengah, kemudian dari TVRI, dari Dirut TVRI sebenarnya soalnya udah clear. Ini Iya, dan betul. PWI juga sudah buka suara juga kan, PWI lokal ya, PWI Mhm. Blora dan PWI Jawa Tengah juga sudah bicara soal ini gitu. Jadi Mhm. ya Mhm. memang clear diakui ini dan diakui juga oleh siapa Pak Ibtu Umbaran ini bahwa dia memang penugasan sebagai wartawan. Ini kok bisa penugasan dan yang jadi masalah kan gitu. Tadi kita sudah bahas ya. Kita tahu kalau di lapangan ada polisi-polisi, intel-intel yang kemudian berpura-pura Mhm. jadi wartawan ikut nyatet gitu. Itu kita tahu. Tapi itu ya orang yang cuma bergerombol di antara kita saja, bukan dia menyamar sebagai, bukan dia jadi wartawan. Kalau itu Umbaran ini kan betul-betul dia jadi wartawan gitu ya, bekerja di TVRI, Mhm. kontributor. Saya baru dengar juga ya, TVRI ada kontributor ya. Biasanya kontributor itu kan Oh, TV-TV swasta ya, swasta. karena Iya. polanya TVRI itu nggak gitu kok. Polanya TVRI itu Mhm. yang kita tahu, dia kalau diundang dia baru akan meliput buat berita kan gitu kan biasanya Betul. beritanya Pak ya. Jarang Mhm. berita di lapangan. Jadi menurut saya dari situ aja, menurut saya ya kelihatannya sejak awal ketika masuk mungkin dulu-dulu, karena sekarang kepala Mhm. LPP Lembaga Penyiaran Publiknya untuk Jawa Tengah itu Pak Siva namanya kalau nggak salah. Mhm. Siva ya kalau itu, dia menyatakan bahwa itu sudah terjadi lama sebelum dia menjadi kepala kepala apa ya itu apa ya kepala cabang atau apa pokoknya perwakilan di TVRI di Jawa Tengah gitu. Mhm. Itu yang dijelaskan dan juga dari Polda juga mengakui kan bahwa ya memang ditugaskan sebagai intel di situ untuk wilayah Pati rupanya Mbak, dia tugasnya itu sebenarnya ditugaskannya di Pati, tapi ternyata kenapa dia lebih banyak beroperasi di Blora gitu. Iya, ini aneh juga ya Mas Ersu dan ini saya rasa ini kan sebenarnya sama-sama institusi ya. Hmm. TVRI adalah BUMN sekarang ya, tapi Ya. kan tetap saja walaupun BUMN sudah mandiri dan sebagainya ini kan di bawah pemerintah begitu. Dan kemudian kepolisian itu juga di bawahnya pemerintah. Tapi kenapa ini apa ya kebijakannya itu tidak clear gitu? Maksud saya ini kebijakannya kotor gitu. Gampang gampang sekali untuk dipersoalkan gitu. Kalau seandainya kan saya bayangkan ya, kalau seandainya saya memang bagian dari sistem mereka gitu, sistem tersebut gitu ya, saya menjadi pimpinannya, maka saya mungkin akan mengangkat Pak Ibtu Umbara ya namanya Mas Irsu, Ya, Umbara ya. Wibowo. Saya akan mengangkat Pak Ibtu Umbara Wibowo ini mungkin tidak di Jawa Tengah. Kan Hmm. polisi bisa menugaskan dia menjadi Kapolsek karena prestasinya apa dan sebagainya, menugaskan dia ke Kalimantan, menugaskan dia di Ya, ya. jauh di Sulawesi, di Jawa, taruhlah misalnya di Jawa Barat, sehingga tidak terendus gitu. Sehingga Hmm. ketika dia diangkat menjadi Kapolsek itu, yang meliput bukan teman-temannya sendiri begitu. Iya, yang iya. yang selama ini sudah mengetahui Ya. sosok dirinya begitu kan ini jadi semacam apa ya mohon maaf kalau saya melihat ini jadi semacam dalam tanda kutip apa ya pelecehan terhadap profesi wartawan Ya, bahwa nggak dianggap gitu dan ya tidak udah terserah, dianggap mau ketahuan juga terserah gitu ya. terserah gitu. Nanti juga paling kita jawab begini juga udah diem gitu kan Iya, iya. istilahnya jadi seperti itu begitu seolah Hmm. profesi wartawan bisa dipermainkan Iya, bisa iya, iya. ya mereka akan bungkam dengan gampang kok nanti Iya, diatasi iya, begitu iya, ini iya. aneh sih menurut saya. Iya, iya. Ya makanya saya bilang ini konyol gitu ya peristiwa Iya, ini. ya, konyol, konyol. Ya. Dan ini akan menjadi eh, eh, cerita ini akan menjadi cerita sepanjang masa, saya rasa gitu. Akan selalu setiap kali Believe orang it or ngomong not soal, gitu ya. Ya, iya, believe it or not masuk dalam itu ya. iya. Ya. Jadi forever story gitu. Jadi kapanpun kita kalau ngomongin soal Intel, pasti pikiran kita akan langsung terbayang kepada Pak Umbara Wibowo ini jadinya. Ya. Dan kan saya juga pernah menulis buat konten juga Mbak Agi yang saya sebut kalau di Amerika di CIA itu kan dia punya moto gitu bahwa admit nothing dan kemudian deny anything gitu ya. Hmm, Jadi ya. pokoknya nggak boleh membuat pengakuan apapun dan pokoknya bantah semua apapun. Kalau ini kan langsung diakui, oh iya memang dia ditugaskan sebagai intelijen di kalangan ini kan konyol bener ini menurut saya kan. Kemudian jadi berpikir berapa banyak ya orang seperti itu Umbaran di berbagai daerah gitu. Gitu. Iya, iya. Dan kemudian ini memang ya seperti yang kita kemarin juga sempat diskusi sendiri begitu ya Mas Ersu bahwa ini tidak hanya terjadi Intel ini kan memang ini Intel polisi begitu ya. Tapi Ya, kan juga ada itu orang BIN yang jadi Intel juga misalnya ya, kayak gitu ya. ya. Nah, Hmm. ini tidak hanya eh,
terjadi di polisi, tapi juga di BIN. Mas Hersу kan juga pernah cerita ya. Dan kemudian juga ada di tulisannya Mas Hersu sendiri begitu, bahwa Ya. BIN pun juga mengakui, seringkali mengakui bahwa kami melakukan ini, kami melakukan ini. Ya, Ini ya. Ya, itu jadi hanya terjadi di Indonesia, Mbak, yang mengakui begitu. Kan ada juru bicaranya kan di Indonesia BIN gitu ya. Ya tadi kalau CIA dia apanya prinsip begitu. Pokoknya nggak boleh mengakui apapun, tolak semua ini apapun, dan kemudian kalau bisa untuk mengacaukan itu apa ya, bikin tuduhan balik gitu ya, macam-macam gitu ya. Ini kalau ini nggak, dalam kasus ini kan diakui, oh ya memang ini gitu. Itu dalam kasus ketika Bin mengakui itu, dalam kasus yang ini bahkan kelihatan itu dulu ya, waktu rame-rame ganti presiden tahun 2002, 2009, sebelum 2018 ya, sebelum itu ya, sebelum pemilu 2000, kan waktu Neno Warisman dikepung di bandara Pekanbaru gitu, dan kemudian itu kan terlibat kepala bindanya ya, kepala bindanya di kelihatan, daerah. dan di video kan itu bagaimana action dari kepala bin daerah, dan pada waktu diakui katanya, oh ini untuk menenangkan situasi ke kepala binnya, padahal namanya intelijen tuh mesti undercover gitu ya. Nah sementara yang terjadi sebaliknya itu kasus ketika beberapa waktu sebelum kejadian KM 50 itu kan ada 3 orang yang apa Tertangkap, ya. memata-matai Habib Rizik Sihab di Mhm. waktu itu di Markas pesantren Syariah, Megamendung, ya. ada 3 orang ditangkap, dan mereka punya kartu BIN dan punya kartu wartawan, Mbak. Tapi Iya, iya. wartanya medianya media abal-abal gitu, bukan Iya, media betul. jelas gitu, dan itu juga digunakan cuma untuk kamuflase, bukan dia sehari-harinya bekerja sebagai wartawan mungkin gitu. Mhm, Nah, mhm. pada kasus itu waktu itu Bin membantah kalau yang pada waktu itu gitu ya, kata dia oh Iya. nggak ada itu operasi delima, itu nggak ada, terus bahwa itu kalau dia mengaku Bin itu abal-abal. Jadi menurut saya kasus Ibtu Umbaran ini juga sekaligus unik gitu, betul seperti Anda katakan, kalau mau dipromosikan jadi Kapolsek ya mungkin ditempatkan di daerah lain yang nggak ada wartawan yang kenal, ini di lingkungannya di Kalau perlu di Papua begitu kan ya. di Papua. Ini teman-temannya loh. Selama ini kalau yang mulai mikir-mikir kan, harus garuk-garuk kepala, wah saya waktu itu gini 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 gini, dia tahu dong, selama ini dicatat nih kata wartawan yang lain. Dan kita tahu kan pola kerjanya wartawan di daerah, apalagi kontributor gitu ya. Ya, Mereka kan selalu pergi bersama-sama kemana-mana ya, untuk meliput. betul. Itulah yang Mhm. terjadi. Mhm. Saya Ya, kira betul teman-teman seperti di Anda daerah itu katakan, ini kan. akan jadi hal yang menarik, yang selalu akan jadi bahan pembahasan, dan kalau toh sekarang Dewan Pers membuat surat itu ya hanya untuk penegasan saja, formalitas, karena Mhm. saya sebenarnya udah tahu jawabannya seperti apa gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Wartawan di daerah itu kalau teman-teman begitu ya, itu kan sangat kompak sekali. Mereka tidak Iya. hanya saling mengenal, mereka tidak hanya saling mengenal secara fisik satu orang dua orang, bahkan kepada istrinya, kadang anaknya sekolah di mana gitu ya. Ah, ah, Itu ah. mereka saling-saling kenal. Setahu saya sih seperti itu. Apalagi ini sudah 14 tahun dianggap senior pasti sama adik-adik Itu yang baru dong. saja Ya. menjadi wartawan gitu ya. Tapi satu Oke. lagi Mas Hersu, Ah. saya jadi ingat itu kasusnya Banyu Biru, anak dari Eros Jarot, yang pada tahun Ah. 2016. Ya, 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 ya. dia pada waktu itu akhir akhir tahun 2015 dia mengunggah, di waktu itu belum zamannya Instagram, belum setenar Ah. sekarang, jadi masih pet begitu ya, Hmm, medsosnya gitu. Dia hmm, mengunggah di akun petnya itu surat pengangkatan menjadi Intel Bin gitu di zamannya Pak Sutioso. Dan hmm. kemudian itu waduh, menjadi heboh begitu, dan kemudian dia menerima bulian, caci maki, dan juga heran, ada juga merasa terhibur dengan Iya kelakuannya dong. yang aneh begitu kan? Ya, Kenapa? ya. Ini surat surat pengangkatan SK betul-betul difoto dan kemudian diunggah begitu sebagai Hmm. pengumuman bahwa saya Intel. sudah, dan kemudian ada yang iya bahwa saya intel gitu, dan kemudian ada yang mengucapkan selamat ya begitu kan, temannya begitu di Ah. situ. Itu kan aneh sekali ini. Jadi memang memang inilah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak profesional begitu ya. Karena dalam hal ini Banyu Biru kan dikenalnya sebagai pengusaha, tapi dia diangkat sebagai Intel pada waktu itu mungkin karena dia adalah salah satu pendukung kuat dari Pak Jokowi begitu Mas Ah, Hersi. ah, Jadi ah. dia tanpa diberikan briefing bahwa Intel itu sebenarnya seperti apa begitu ya. Jadi ketika itu dia langsung seneng begitu ya. Seperti ada misalnya komisaris sekarang yang banyak di BUMN dan tidak kompeten gitu, kerjanya hanya men-tweet, membuser dan sebagainya begitu. Ya, Oke. sepertinya banyak sekali ya negara ini yang kita harus benahi gitu Mas Hersu. Yes. Oke, Mbak Agi.
dengan perbincangan tentang itu Mbak, kita mesti mengakhiri perjumpaan ini dan kita ketemu lagi ya besok di Ya, hari hari Jumat hari ya, Jumat. akhir pekan gitu. Mhm. Saya Sepenuh Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap salam 0%. Tetap Wassalamualaikum 0%. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.